Oke, kita akan lanjutkan dengan mitos. Banyak sekali orang yang memiliki permasalahan dengan mindset karena mereka mempercayai banyaknya mitos-mitos tentang bisnis atau tentang uang atau tentang pengusaha. Minimal ada 6 mitos yang saya lihat beredar di luar sana dan diyakini dengan sangat-sangat kuat. Mitos yang pertama, jadi pengusaha harus gila. Pengalaman saya selama 20 tahun bersentuhan dengan dunia bisnis, terutama ketika saya menjalani profesi life and business coach. Lebih dari 40.000 jam saya bertemu dengan para pengusaha sukses, dan ternyata tidak ada satupun juga yang gila. Mereka adalah orang-orang yang sangat-sangat waras. Bahkan saya bisa memberikan 5 ciri yang meyakinkan bahwa mereka ini tidak gila. Ciri yang pertama, mereka sangat-sangat berpengetahuan. Mereka rajin ikut seminar, mereka mengikuti workshop, baik itu tentang bisnis ataupun tentang motivasi. Yang kedua, mereka tidak percaya begitu saja apa kata orang. Mereka tidak percaya bukan berarti tidak melakukan. Justru karena mereka tidak percaya, mereka ingin membuktikan dan mempraktekkan apakah benar yang dikatakan oleh para motivator dan pembicara-pembicara terkenal ini. Itu sebabnya mereka sangat-sangat sukses. Yang ketiga, mereka tidak takut gagal bukan karena gila. Mereka memahami bahwa tidak ada kesuksesan tanpa proses belajar melalui kesalahan. Nah, yang keempat, mereka menguasai ilmu komunikasi yang efektif. Kalau gila, bicaranya pun tidak beraturan. Ciri yang kelima, mereka tahu bagaimana cara mengelola uang. Walau banyak dari mereka yang memulai tanpa memiliki uang yang banyak. Artinya apa? Pengusaha harus 100% waras. Mitos yang kedua, cari karyawan susah. Oh ya? Laporan terbaru Global Employment Trends for Youth dari International Labour Organization, ILO, menyebutkan jumlah pemuda yang menganggur sepanjang 1 dekade. Pemuda yang menganggur sepanjang 1 dekade, tahun 1995 hingga 2005, meningkat 15%. Mau tahu jumlahnya? 85 juta orang. Konon peningkatan itu dipacu oleh pertumbuhan populasi penghuni dunia. Usia berapa? 15 sampai 24 tahun. Dan pertumbuhan populasi ini tidak seimbang dengan perluasan lapangan pekerjaan. Mereka yang termasuk kelompok masyarakat yang produktif justru lebih banyak yang nganggur dibanding yang bekerja. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia ada sekitar 2 juta jiwa yang menganggur. Ya, pemuda menganggur di Indonesia terus-menerus bertambah. Demikian juga sarjana-sarjana yang menganggur. Kalau begitu, apakah benar mencari karyawan susah? Saya mengajarkan banyak para pebisnis dan pengusaha bagaimana cara melakukan rekrutmen yang efektif. Ada beberapa strategi yang saya ajarkan, saya coach, saya latih agar mereka tidak sulit mencari karyawan. Dan pada kenyataannya, mencari karyawan tidak sulit. Bahkan mendapatkan karyawan yang produktif, semangat, bisa membela perusahaan, jujur, berkualitas, dan juga sesuai dengan posisi yang dibutuhkan, ternyata bisa dan mudah. Nah, kenyataan ini bukan susah cari karyawan, tapi karena banyak orang yang belum tahu cara mencari karyawan yang tepat, kemudian mengatakan cari karyawan susah. Mitos yang ketiga, mau sukses harus kerja keras. Wah, kalau ini saya setengah setuju.
Karena memang kerja keras salah satu modal utama. Tapi untuk sukses tidak selalu harus dengan kerja keras. Kerja keras saja tidak cukup. Menurut saya, sukses adalah kerja keras yang diimbangi dengan tujuan yang jelas. Coba Anda bayangkan, Anda bekerja keras tapi tidak ada tujuan yang jelas. Menurut saya itu adalah mimpi buruk. Suatu hari akan ada momen-momen bosan, frustrasi setelah mendapat apa yang Anda inginkan, ternyata Anda tidak puas. Atau mungkin ada orang yang, saya sudah punya arah yang jelas tapi tidak mau kerja keras. Nah, kalau ini namanya mimpi di siang hari bolong. Positive thinking without positive action, you get positively nothing. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak ada kerja keras dan tidak punya tujuan? Menurut saya ini adalah pingsan, tidak ada kesadaran, kehilangan kendali dalam kehidupan. Nah, kerja keras dengan tujuan yang jelas akan mendatangkan kesuksesan dengan hati yang puas. Semakin jelas tujuan, Anda akan semakin berpikir dengan jernih. Perasaan akan puas, tindakan lebih semangat, dan semakin mudah kekayaan mendekati Anda. Mitos yang keempat, kalau mau sukses harus positive thinking. Wah, yang ini sudah banyak yang memberikan masukan bahwa positive thinking tidak selalu memberikan Anda hasil yang luar biasa. Saya menonton satu acara di Discovery Channel. Di sana ada seorang pawang ular di Thailand. Suatu hari dia melakukan demo rutin ya, demo di hadapan para turis yang penasaran dengan atraksi dia menari bersama seekor king cobra. Sambil memainkan liukan ular ini, dia dengan sengaja mendekatkan wajahnya ke kepala ular yang liar menyambar-nyambar dengan ganasnya, dan ular ini adalah ular yang sangat-sangat berbisa dan juga bisanya ini masih sangat aktif. Nah, atraksi ini dia lakukan beberapa saat sampai pada satu ketika tangan dari pawang ini dipatuk dengan mesra oleh sang ular. Tidak ada para turis yang tahu, hanya ibu dari pawang ini yang sadar bahwa anaknya terkena gigitan ular. Ibunya mulai memberikan kode-kode untuk menghentikan permainannya, dan kemudian dia minta untuk pergi ke rumah sakit. Tapi ternyata si pawang sangat memiliki ego yang tinggi dan dia mengatakan, tidak, saya akan lanjutkan. Ia menari sampai selesai, kemudian ia membungkukkan badan dan memasukkan ular ke dalam kotak, dan tidak lama kemudian ia tersungkur jatuh dengan mengeluarkan butir-butir keringat yang deras. Para penonton sama sekali tidak tahu dan tidak sadar bahwa sang pawang terkena ular yang sangat-sangat berbisa. Di sana diterjemahkan dalam bahasa Thailand, ibunya mengajak ke rumah sakit terdekat, ayo mari kita ke rumah sakit. Lalu si pawang mengatakan, tidak, saya tidak mau. Dia bilang, saya yakin ini tidak ada masalah, saya sudah digigit beberapa kali. Dan akhirnya dia minta ibunya mengambil ramuan tradisional, beberapa daun-daunan mentah, kemudian dia gigit, dia makan, ditempel ke tangannya, dan ternyata tidak lama dia mengalami kejang-kejang, dan ketika dibawa ke rumah sakit, nyawanya sudah tidak tertolong. Menurut saya, positive thinking yang seperti ini tidak tepat. Dan justru di saat kritis seperti ini, negative thinking mungkin lebih bermanfaat. Ingat sekali lagi, positive thinking without positive action, you get positively nothing. Saya tambahkan, take no action, nothing will change. Take new action, your life will change. Mitos kelima, krisis adalah peluang. Krisis merupakan peluang, tapi menurut saya tidak untuk semua orang. Krisis adalah peluang untuk orang yang siap. Krisis adalah peluang untuk orang-orang yang sudah belajar dari pengalaman atau mau belajar dari pengalaman.
Krisis adalah peluang ketika peluang itu dihasilkan dari sebuah ketekunan dan disiplin. Mentor saya mengatakan begini, Tom, ingat sifat uang. Uang suka dengan orang-orang yang terlatih. Kalau Anda tidak terlatih, uang tidak bisa mendekati Anda. Apa maksudnya? Saya baru bisa meyakini dan mempercayai ketika saya menjadi seorang pebisnis dan juga menjadi seorang business coach. Ketika seorang pengusaha ingin mencari seorang manajer dan pengusaha ini sudah memiliki bisnis yang cukup sukses, apakah dia akan memilih membayar mahal manajer yang terlatih atau yang tidak terlatih? Jelas jawabannya, mereka akan mencari orang-orang yang terlatih. Nah, di saat krisis, uang bersembunyi di tempat tertentu. Perlombaan ini yang sangat adil. Ketika orang-orang itu tekun, terlatih, disiplin, di saat krisis, mereka lebih sensitif dengan ide dan kesempatan, dan akhirnya mereka bisa mendapatkan rewardnya. Mitos yang keenam, bisnis tidak boleh ditinggal. Wah, jika Anda ingin pekerjaan sempurna, kerjakanlah sendiri. Itu moto orang teknik. Ya, seorang teknisi selalu mengatakan, kalau Anda ingin pekerjaan sempurna, jalanin sendiri. Alhasil, jika Anda adalah seorang teknisi, biasanya bisnis itu akan bekerja dengan dibatasi oleh kemampuan Anda sendiri. Saya memberi contoh. Jika saya adalah seorang tour leader yang sukses, mungkin saya belum tentu bisa menguasai bisnis tour and travel dengan baik. Seorang hairdresser atau stylist belum tentu bisa membangun bisnis salon yang sukses. Saya seorang montir belum tentu bisa membuat bengkel saya menjadi besar jika hanya mengandalkan kemampuan teknis. Kunci dalam bisnis adalah niat pengusaha tersebut untuk bisa bermalas-malasan di kemudian hari. Artinya apa? Seorang pengusaha yang sukses harus bisa memanfaatkan ide dan tenaga orang lain. Jika bisnis itu dijalankan sendiri, dikuasai sendiri, akhirnya nasib bisnis tergantung dari nasib Anda. So, kalau masih percaya bahwa untuk maju seorang pengusaha harus mengerjakan segala sesuatunya sendiri, Anda boleh pikir 2 kali. Ini adalah 6 mitos yang akan menjadi panduan Anda hanya agar Anda bisa memberikan kesempatan kepada otak Anda untuk mempelajari hal-hal baru, kreativitas baru, filosofi baru, dan tentunya yang akan membawa Anda kepada tindakan-tindakan yang baru.